biang kerok, sumber dari segala masalah, problem maker dari kerusakan dan kemungkaran terorganisasi ini, kemungkaran struktural ini, Presiden Joko Widodo, itu harus diberhentikan. Pada tingkat analisis, kalau tidak dihentikan, dia akan terus-menerus ngelunjak. Mungkin nanti bisa memenangkan presiden atau wakil presiden. Kemudian masih bukan hanya cawe-cawe tapi cowok-cowok. Untuk adanya gubernur, bupati, wali kota. Ini akan menjadikan kemungkaran struktural itu sebagai kejahatan yang berkesinambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil basyirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahul munir. Hadratul Mukarram Ustadzuna al-Fadil Habib Ad-Doktor Habib Syihab, ya, dan segenap keluarga besar FPI, masuk Bapak Ketua Umum, para habaib al-ahbab, para ulama dan zu'ama, ringkasnya hadirin dan hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya masih mengalami masalah di tenggorokan, jadi nggak bisa bicara lantang seperti Habib Al-Attas tadi, termasuk menjaga stamina untuk orasi besok. Maka izinkan secara perlahan-lahan. Pertama, dalam kunjungan saya ke tempat ini 2 kali dalam beberapa hari terakhir ini, Imam Besar Habib Rizik, saya merasa mendapat suntikan semangat jihad. Saya merasa mendapat dukungan, dorongan untuk terus berjihad fi sabilillah. Ya. Oleh karena itu saya berjanji kepada diri sendiri akan sering-sering ke tempat ini, ya, dalam rangka untuk mendapatkan inspirasi dan mendapatkan motivasi untuk ikut bersama-sama dalam perjuangan untuk Indonesia dan juga untuk izzul Islam wal muslimin. Apa yang kita hadapi terakhir ini, baik oleh bangsa Indonesia maupun oleh umat Islam, tidak lagi masalah, sudah menjadi tantangan. Dan bahkan tidak hanya tantangan, tahaddiyat dalam bahasa Arab, tapi sudah berisikan ancaman. Tadi Dr. Muhyiddin, konsultan saya dalam bahasa Arab, belum tahu apa tadi kalau ancaman itu. Beliau alumni Libya itu. Dan oleh karena itu, ya, sebagai seseorang yang dilahirkan untuk berjuang di jalan Allah dan mendapat amanah memimpin organisasi Islam, baik Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia,
saya menyimpulkan bahwa perjuangan untuk menghadapi tantangan dan ancaman bagi umat tadi itu, selain langkah-langkah yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam yang sering disebut sebagai strategi kultural lewat pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya, dan juga strategi politik yang kita serahkan kepada kawan-kawan yang memilih berjihad bisyasah lewat partai-partai politik yang sayangnya terakhir ini hampir semua tiarap atau lebih dari tiarap, terlena, kecuali secara terus terang PKS dapat diandalkan. Ya. Inilah yang menjadi titik lemah perjuangan kita umat Islam untuk Indonesia. Maka saya menyimpulkan, dan pada pertemuan yang lalu saya sampaikan kepada imam besar, kita memerlukan kelompok yang bisa berada di garda terdepan, yang berada di lini terdepan, melakukan tekanan politik. Dan disitulah banyak dari kita, termasuk saya pribadi, merindui adanya dan terusnya FPI. Apapun kepanjangan dari P itu, bagi saya nggak terlalu persoalan itu. Nah, ini yang terus terang sangat-sangat dituntut adanya kelompok yang punya semangat jihad, kemudian beristiqomah, dan mereka juga adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Sang Pencipta lewat doa dan munajat. Ini hampir-hampir mirip, saya baca tentara Hamas itu selain jago perang, mereka pengamal sholat tahajud, mereka pengamal puasa Senin Kamis paling tidak. Jadi mereka adalah pejuang sejati, dan saya sungguh-sungguh berharap FPI akan lebih bangkit lagi, berada di garda terdepan, ya. Karena perjuangan yang kita hadapi sekarang ini bersifat tantangan dan ancaman, sudah berbentuk kemungkaran yang terorganisasi, organized mungkarat, tidak sekedar kemungkaran biasa. Maka al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar yang sekarang diusulkan untuk diubah, al-amru bil adli wan nahyu aniz zulmi, karena sebuah arus kegelapan dan penggelapan, tauzulim, sebagaimana ada di sebuah ayat, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur. Itu tanwir. Allah Subhanahu wa taala memberi pencerahan, mengeluarkan manusia dari kegelapan pada terang benderang. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu auliya'uhumut taghut, wali mereka adalah togut politik, togut ekonomi, dan togut dalam berbagai bidang yang kerjanya yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, yaitu mengeluarkan manusia dari cahaya terang benderang kepada kegelapan. Saudara-saudaraku, ini sungguh berat tantangan ke depan. Saya ingin bersama FPI dalam perjuangan itu. Maka Habib Imam Besar, terima kasih atas dukungannya
kepada berbagai elemen masyarakat. Di sini ada kawan-kawan dari Front Penegak Daulat Rakyat, Pak Marwan, Jenderal Sunarko. Kemudian ada juga kawan-kawan yang bergabung di Forum Bersama Forbes 01. Juga ada kawan-kawan yang bergabung dalam Relawan 03. Kalau tidak salah namanya Karam Demokrasi, karena demokrasi dianggap karam, sudah tenggelam. Kemudian gerakan yang kami ikut pimpin sebagai salah seorang presidium, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, ini akan berjangka panjang. Tidak selesai dengan selesainya MK besok. Tidak selesai dengan adanya, jika itu terjadi, pembahasan hak-hak angket oleh DPR. Bahkan target antaranya, mohon maaf kalau saya sampaikan di tempat ini, biang kerok, sumber dari segala masalah, problem maker dari kerusakan dan kemungkaran terorganisasi ini, kemungkaran struktural ini, Presiden Joko Widodo, itu harus diberhentikan. Pada tingkat analisis, kalau tidak dihentikan, dia akan terus-menerus ngelunjak. Mungkin nanti bisa memenangkan presiden atau wakil presiden. Kemudian masih bukan hanya cawe-cawe tapi cowok-cowok. Untuk adanya gubernur, bupati, wali kota, ini akan menjadikan kemungkaran struktural itu sebagai kejahatan yang berkesinambungan. Mohon maaf, usia saya 65 tahun jalan, kalau Hijriah ditambah 2 sudah 67 tahun, melewati usia Rasulullah SAW. Kalau ini tidak kita hentikan, satu periode ke depan 2029, kekuatan politik Islam formal, sekali lagi, kekuatan politik Islam formal itu cocok seperti ungkapan dalam bahasa Arab, wa ma baqiyat illa ismuha wa ma baqiyat illa rosmuha, tak tersisa kecuali nama, tak tersisa kecuali kerangka. Inilah saatnya. Maka oleh karena itu terima kasih, saya kontak dengan Ketua Umum PA 212 Kiai Haji Sobri Lubis. Kemarin kami berbagi tugas, saya khotib sholat Jumat, beliau jadi imam, ya. Tahu dibikin flyer lagi, ada imam dan khotib lagi, besok nggak ada sholat Jumat. Nah, kemudian dengan Habib Buya Muhsin, Korlap, ya, kontak dan seterusnya. Namun Habib, saya menikmati dari awal tadi itu apa? Hadra semua. Ini kalau bisa dibawa besok ke depan MK ini. Ya. Jadi energi positif dari Istighotha, dari Buya Qurtubi Jailani tadi, dan dari kita semua sebelumnya, mungkin tidak terlalu jauh ya, 3 km ke gedung MK ya. Itu sudah tersampaikan ke sana. Mungkin sedang berada energi positif itu di atas gedung MK. Untuk melihat hakim MK mana ini yang perlu dibersihkan hatinya. Ini dampak dari doa yang tadi disebut, kita mengetuk pintu langit, itu sudah terkirimkan dan sampai besok terkirimkan. Kalau besok pagi tampil lagi, akan lebih dahsyat lagi. Dan saya yakin ada anak-anak kecil yang berdemo di seberang kemarin itu datang, dan saya telepon polisi, jangan rekayasa seperti itu. Enggak Pak Din, masa Pak Din yang mengawali. Ini dari Polda, saya sudah baik-baik sama dia. Apa informasi yang ingin dia peroleh, saya beri semuanya. Siapa-siapa, elemen mana saja, masih kurang, saya bilang, senang nih ada Intelkam yang mendapat
mendapat informasi gitu. Tapi kemarin di akhir dia menyalahkan kita, saya nggak bisa tahan diri. Sangat tidak benar dan itu dusta besar kalau saudara mengatakan kami yang memulai. Menurut logika sederhana mereka yang berada di seberang yang datang. Maka saya tantang Habib, nggak usah kita berdebat. Saya tantang Polri, dari Polda, Intelkam, khususnya yang Muslim, yang bersedia bermubahalah. Kita bersaksi sesuai dengan ajaran Islam, dengan konsekuensi. Kalau dia dusta, dia dan keturunannya akan celaka gitu. Saya tunggu sampai tengah malam nanti. Alhamdulillah sampai tengah malam nggak ada berita itu. Jam 8 malam seperti sekarang ini, Prof, Din, alhamdulillah suasana sudah kondusif kan. Jadi nggak jadi menerima. Tapi saya minta jangan sekali-kali ada berita dari Polri ya, yang memanipulasi. Saya keras. Saya terus terang kalau saya diperlakukan seperti itu, saya akan kejar ke ujung dunia gitu. Takut juga dia. Dan saya katakan lagi, kalau besok ada tandingan dan direkayasa, boleh jadi saya ikut memerintahkan massa dari aksi massa bersama ini untuk lawan. Tapi nggak usah. Tapi nggak usah. Ini cara saya. Dan saya lihat tadi kalimat-kalimatnya sudah halus gitu. Terus terang saya bilang, nggak usah ada aksi tandingan, kami jamin damai ya, kami jamin damai. Tapi kalau ada ketakjujuran, ketakadilan, ada rekayasa, ini akan kami hadapi gitu. Jadi terima kasih Habib atas dukungan, dan kalau bisa FPI Ketua Umum PA 212 Habib Al-Atas, Ketua Umum FPI, berada di depan, biarlah yang lain-lain di belakang. Apalagi banyak dari pendukung kita itu emak-emak. Tapi emak-emak juga efektif juga yang mengusir anak-anak muda itu dengan caranya itu kayak anak sendiri gitu. Hanya pergi juga. Inilah maksud kedatangan saya. Mohon maaf sekali imam besar, saya mendapat tugas lewat Kiai Sobri Lubis untuk mengundang para tokoh ormas-ormas Islam yang jumlah ormas tingkat pusat yang berskala nasional itu 70, tapi sebagian seperdua ibu-ibu. Yang kedua, kalau acara malam banyak yang tidak bisa, dan ada yang sudah berjanji 20-an. Tadi jelang maghrib, mohon maaf, ada yang tetangganya wafat, ada yang cucunya sakit. Ini ada beberapa yang ikut hadir ya, bersama kami Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi. Ini sekarang jabatannya Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, sebelumnya mantan Wakil Ketua Umum MUI yang pernah membuat pernyataan kita adakan Al-Masiro Al-Kubro. Wartawan tanya saya, apa itu Al-Masiro Al-Kubro? Al-Masiro itu jalan-jalan, Al-Kubro itu besar gitu. Oh, jadi jalan-jalan rame-rame gitu. Beliau juga ya di Muhammadiyah, dulu pernah jadi ketua lembaga hubungan dan kerjasama internasional Muhammadiyah. Ada UWAT ya. Ini nggak mau kalah sama UAS dan UWAH. Dia bikin juga programnya UWAT, Ustadz Alfian Tanjung ya, dengan caranya sendiri. Ini sebenarnya juga kader Muhammadiyah. Itu Cak Ate ya, Kiai Haji Ahmadi Toha, Wakil Ketua Dewan Syuro PUI Persatuan Umat Islam, berasal dari Madura ya, wartawan senior. Ini ada Dr. Muhammad Nur, beliau dari Dewan Dakwah dan juga ketua atau pembina Pusat Studi Islam di Universitas Nasional. Ada di atas beberapa ibu, mungkin ada yang di tengah karena nyampaikan Profesor siapa?
tokoh Gupi. Oh di sini Ustadz. Ya, ini Profesor Dr. Imam Tolha jika berkenan ke depan ini. Ini dari Gupi, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam, dan mungkin dan lain-lain. Mohon maaf saya tidak ingin panjang. Terima kasih dan semoga doa kita pada malam ini ya, dapat mengetuk pintu langit, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus saya pribadi senantiasa berdoa sejak temu kemarin, semoga Imam Besar Habib Rizik diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya kira beliau sekarang semakin bersemangat ya dari sebelumnya, karena saya pernah mengalami hal serupa ya. Saya nggak cerita apa-apa ya. Saya yakin inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari makin malam tapi kita tambah semangat. Hari ini kita akan dengarkan nasihat dan amanat perjuangan dari imam besar kita. Kepada seluruh jamaah kami mohon untuk tenang, dan makanan yang kami sediakan tadi kita santap bersama setelah amanat selesai. Setuju? Setuju. Kepada imam besar kita kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Ahibba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak min shahr Syawal at-tayyib, la ansa an uhanni'akum jami'an bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa pertemuan kita pada malam hari ini, yang merupakan pertemuan untuk beristighatsah, untuk memohon pertolongan Allah. Istighatsah itu memohon pertolongan Allah, saudara, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan negeri kita tercinta, menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia dari segala bala dan musibah. Insyaallah istighatsah kita semua digabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Tadi sambutan demi sambutan luar biasa disampaikan oleh guru-guru kita, para tokoh kita. Ada yang saya tertarik apa yang disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Profesor Dr. Din Samsuddin. Tadi ada pesan menarik, beliau ingatkan kita semua bahwa negara ini sedang dirusak oleh si brengsek. Oke, saya nggak salah dengar tadi kan? Betul. Siapa? Si brengsek. Cakep betul tuh istilah. Boleh saya pinjam Pak Din ya? Saudara, memang betul semenjak si brengsek ini muncul, semua jadi brengsek urusan. Lo kan betul-betul lagi lo, pengen gue tangkap lagi kali lo. Saudara,
Kenapa saya tertarik apa yang disampaikan oleh Prof. Din tadi, saudara? Karena memang kalau kita lihat dulu di zaman Orde Baru, saudara, ada korupsi, banyak korupsi, tapi korupsinya masih di kolong meja. Korupsinya masih di kolong meja. Masuk era reformasi, ternyata korupsi tetap ada, saudara. Bahkan naik tingkat, korupsinya mulai berani di atas meja. Korupsinya di atas meja. Begitu masuk orde brengsek, meja-meganya dikorupsi, dibawa pulang tuh meja semuanya. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Nah kalau udah begitu jadi brengsek nggak? Brengsek. Nah kalau bicara kebrengsekan ini, saudara, bicara soal cawe-cawe. Ini lagi ngetren ini istilah cawe-cawe. Apa sih artinya cawe-cawe? Hah? Ikut campur. Ini bukan tuduhan, bukan, si brengsek sendiri yang ngaku. Betul. Jadi kalau nanti ada polisi nyalain, Habib jangan fitnah, dia yang ngomong, bukan gua fitnah. Betul. Dia yang ngomong, dia ngaku dia mau cawe-cawe. Betul. Saya hanya mau mengingatkan si brengsek ini bukan baru sekarang cawe-cawe, saudara. Kami sudah menghadapi cawe-cawenya semenjak pilkada di Jakarta. Bagaimana dia menggerakkan semua instrumen negara, saudara, untuk membela seorang penista agama. Betul. Saudara, kalau ketika itu, saudara, tidak ada aksi 411 atau yang dilanjutkan dengan aksi 212, saudara, dengan izin Allah, Allah menangkan kita semua. Kalau tidak ada 411, tidak ada 212, si penista agama tidak akan pernah diproses hukum, sudah. Loh, saya berkali-kali kok bertemu dengan Kapolri, saya berkali-kali bicara langsung dengan Kapolri. Kapolri nggak berani untuk memeriksa si penista agama tanpa izin si brengsek. Lo paham ya? Paham? Apa ya? Nah sekarang saya mau tanya, penista agama dibela, dilindungi, dijagai, nggak mau dihukum, brengsek tidak? Jujur semua, brengsek tidak? Terima kasih Pak Din, istilahnya cakep tuh. Alhamdulillah, saudara, alhamdulillah umat Islam bersatu. Turun aksi 411, turun 212, saudara. Sekalipun si brengsek ini sudah mencoba, saudara, berusaha dengan berbagai macam upaya, tidak boleh diperiksa, tidak boleh disentuh, jangan dipenjara, gak boleh masuk pengadilan, tapi kehendak Allah berbeda, ya ikhwan. Uridu turidu walakin Allah fa'alu lima yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi yang berlaku tetap keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa?